Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 8 sampai 11. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, saya berimajinasi. Seandainya pada zaman Tuhan Yesus Kristus sudah ada koran digital, maka berita apakah yang ditulis oleh para wartawan pada edisi penerbitan hari Minggu malam, ketika semua peristiwa tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah terjadi dan menghebohkan jagat maya. Untuk mengetahui hal ini, saya kembali berimajinasi dengan mencoba menghadirkan sebuah koran digital bernama Yerusalem.com yang memberi judul berita utamanya, "Benarkah Yesus bangkit?" Sahabat-sahabat Kristus, meskipun hal ini hanya merupakan imajinasi saya, tetapi saya berharap kalian bersedia menyimak apa yang saya baca dari koran digital Yerusalem.com berikut ini. Berkaitan erat dengan perayaan Paskah Yahudi, sama seperti tahun-tahun lalu, Yerusalem pada tahun ini juga dipenuhi dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Tetapi ada yang berbeda pada tahun ini. Dan perbedaan itu ada pada diri seorang laki-laki Yahudi kira-kira berumur 33 tahun yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Yesus dari Nazaret. Yaitu seorang rabi atau guru agama Yahudi yang mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti para rabi lainnya, sehingga membuat takjub banyak orang. Yesus dari Nazaret itu juga dikenal sebagai pribadi yang sangat berkarisma karena dia melakukan banyak mujizat yang sangat mencengangkan. Orang kusta ditahirkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Hebatnya lagi, setan-setan gentar dan gemetar di hadapan hadiratnya, dan alam raya pun tunduk kepada kuasa firman-Nya. Yesus dari Nazaret itu juga berani mengaku di hadapan umum bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan inilah yang menjadi pokok persoalan sehingga dia disalibkan. Sebab bagi orang-orang Yahudi, hal itu merupakan penghujatan yang sangat serius terhadap Allah. Karena dengan mengaku sebagai anak Allah, maka berarti dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus dari Nazaret itu kemudian diadili oleh Sanhedrin, yaitu mahkamah agama Yahudi yang terdiri dari para pemuka agama Yahudi, baik dari golongan Farisi, Saduki, maupun para ahli Taurat dan para imam, juga para tua-tua yang merupakan kepala-kepala suku atau tokoh-tokoh masyarakat. Menurut sumber berita yang tidak mau disebutkan namanya, pengadilan oleh Sanhedrin itu berlangsung secara tidak sah, tidak adil, dan juga penuh rekayasa. Banyak fakta terungkap di sidang pengadilan yang jelas menunjukkan ketidakbersalahan Yesus dari Nazaret. Namun hal itu justru diabaikan, dan sebagai penggantinya dihadirkan saksi-saksi dusta yang sangat memberatkan dirinya. Yesus dari Nazaret itu bahkan sempat dipingpong kian kemari dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Mulai dari pengadilan Sanhedrin yang tegas memutuskan bahwa dia bersalah dan harus dihukum mati,
lalu diseret ke pengadilan negara bagian Romawi di bawah pimpinan wali negeri Pilatus. Lalu diseret ke pengadilan negara Yahudi di bawah pimpinan Raja Herodes Antipas, dan lalu diseret kembali ke hadapan Pilatus. Pilatus inilah yang kemudian melakukan interogasi dan sama sekali tidak mendapati kesalahan pada diri Yesus dari Nazaret yang setimpal dengan hukuman mati. Itulah sebabnya berdasarkan adat kebiasaan pada waktu itu, di mana tiap-tiap hari raya Yahudi boleh membebaskan seorang terhukum atas pilihan orang banyak, maka Pilatus mencoba memberikan pilihan untuk membebaskan Yesus dari Nazaret atau membebaskan Yesus Barabas. Yesus Barabas sejatinya merupakan penjahat kelas berat yang dihukum penjara karena melakukan pemberontakan dan pembunuhan. Tetapi masa yang beringas semakin tidak terkendali, dan tanpa berpikir panjang membuat pilihan yang sangat mengejutkan dengan berteriak-teriak, "Salibkan Yesus, bebaskan Barabas." Demikianlah akhirnya untuk memuaskan hati orang banyak, maka Pilatus membebaskan Yesus Barabas. Lalu ia juga menyesah Yesus dari Nazaret sebelum menyerahkannya untuk disalibkan. Dan ia menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib yang berbunyi, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Imam-imam kepala mengajukan protes keberatan atas tulisan tersebut. Tetapi Pilatus menjawab, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Demikianlah kalimat itu tertulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Hari Jumat, hari persiapan menjelang Paskah Yahudi, kira-kira jam 9 pagi. Langit cerah tanpa gumpalan awan mendung. Matahari bersinar terik menjanjikan panas yang kian menyengat. Yesus, Raja orang Yahudi itu tergantung di atas kayu salib bersama 2 orang penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Di tempat tengkorak atau di dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, yang terletak di luar Yerusalem, tidak jauh dari gerbang kota dan tidak jauh juga dari jalan raya. Dan di dekatnya terdapat satu taman dengan satu area pekuburan. Sebagai seorang wartawan senior yang sudah sering meliput peristiwa penyaliban, saya sudah terbiasa melihat perilaku orang-orang yang disalibkan. Mereka biasanya menjerit-jerit kesakitan dan juga mencaci maki, mengekspresikan kemarahan, kebencian, ketakutan, dan keputusasaan mereka. Tetapi kali ini berbeda. Dan perbedaan itu ada pada diri Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Meskipun tergantung di atas kayu salib di Golgota dengan sekujur tubuh terluka menganga akibat hukuman cambuk pada hari sebelumnya, dan meskipun darah terus mengalir dari kepalanya yang bermahkota duri sehingga membasahi wajahnya, hal itu ternyata tidak bisa menghalangi wibawa ilahi yang terpancar dari dirinya. Alih-alih membalas segala olok-olok, caci maki, serta hujatan yang dialamatkan kepadanya, ia justru dengan penuh kasih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sungguh luar biasa mengagumkan. Terus terang saja, sebagai wartawan senior dari Yerusalem.com, saya belum pernah bertemu orang seagung dan semulia dirinya. Jumat kira-kira jam 12 siang. Langit yang semula cerah dan benderang tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita, sehingga seluruh daerah tersebut diliputi kegelapan, sebab matahari tidak bersinar. Di tengah kegelapan yang sangat mencekam itu, Yesus dari Nazaret berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani."
Mendengar seruan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia. Baiklah kita lihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkannya." Padahal itu merupakan ucapan di dalam bahasa Ibrani yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kegelapan yang meliputi daerah tersebut begitu gelap gulita dan sangat menakutkan sampai menegakkan bulu kuduk. Seakan-akan setan-setan dari neraka berkeliaran dan menunjukkan kuasa serta kekejamannya dengan mencengkram seluruh umat manusia di dunia dengan cakar-cakar dosa yang hitam, panjang, tajam, dan sangat mengerikan. Kegelapan itu hanya berlangsung selama 3 jam, tetapi rasanya seperti 3 hari. Jumat kira-kira jam 3 sore. Kegelapan itu sirna dan langit kembali cerah. Dari kejauhan terdengar kabar yang mengejutkan bahwa tabir bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah. Kemudian Yesus dari Nazaret itu berkata, "Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tiba-tiba, segera setelah Yesus dari Nazaret itu menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga, maka terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi yang sedang berjaga menjadi sangat takut menyaksikan semua fenomena alam itu, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Selain itu, sesudah melihat segala peristiwa yang terjadi, maka orang banyak yang datang berkerumun di situ lalu pulang dengan memukul-mukul diri seolah-olah menyesal karena telah menyalibkan orang yang benar. Yesus dari Nazaret itu mati. Lalu ia dikuburkan di dalam kuburan batu milik seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf. Yesus dari Nazaret itu mati. Betul-betul mati. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Kalahkah dia oleh kuasa maut? Ternyata tidak. Karena pada hari yang ketiga, dia bangkit. Setelah hari Sabat lewat, akhirnya hari Minggu tiba. Pagi-pagi benar menjelang menyingsingnya fajar di hari pertama minggu itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana istri Kusa, Salome, dan perempuan-perempuan lainnya membeli rempah-rempah lalu pergi ke kubur Yesus dari Nazaret untuk meminyakinya. Ketika sampai ke kubur, mereka mendapati batu besar penutup kubur sudah terguling. Dan setelah masuk ke dalam kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus dari Nazaret itu. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dengan memakai pakaian putih bagaikan salju dan wajahnya bagaikan kilat yang berkilau-kilauan. Para perempuan itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala mereka. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Setelah mendengar ucapan malaikat Tuhan itu, maka teringatlah para perempuan itu akan perkataannya. Dan setelah kembali dari kubur, mereka lalu menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
Yesus dari Nazaret telah bangkit. Ia telah menang atas kuasa maut dan dosa. Hal ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibungkam oleh apapun atau siapapun. Memang sempat tersebar kabar bahwa mayat Yesus dari Nazaret itu dicuri oleh para muridnya. Tetapi hasil investigasi kritis terhadap para prajurit yang menjaga kubur tersebut memastikan bahwa sejatinya mereka telah disuap oleh imam-imam kepala dan tua-tua dengan sejumlah besar uang untuk menyebarkan berita dusta tentang pencurian itu. Sehingga sampai saat ini pun berita dusta tersebut masih tersiar di antara orang-orang Yahudi. Yesus dari Nazaret telah bangkit. Ia telah menang atas kuasa maut dan dosa. Kasih disertai pengorbanan dan karya penebusannya di kayu salib memberi jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percayakah Anda kepadanya? Saya sadar bahwa sebagai seorang wartawan senior semestinya saya harus bersikap objektif dan tidak memihak. Tetapi dalam hal ini saya tidak bisa tidak harus secara jujur menyatakan bahwa sungguh Yesus dari Nazaret adalah anak Allah. Dia adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikan oleh kami, orang-orang Yahudi. Sungguh Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, anak Allah yang hidup itu adalah Juru Selamat dunia. Dia adalah Juru Selamat umat manusia. Dan dia adalah Juru Selamat saya. Sahabat-sahabat Kristus, reportase atau laporan kejadian dari koran digital Yerusalem.com mungkin harus dikaji lebih dalam lagi kebenaran beritanya. Tetapi satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah pernyataan dari sang wartawan senior imajiner bahwa Yesus dari Nazaret telah bangkit. Ia telah menang atas kuasa maut dan dosa. Kasih disertai pengorbanan dan karya penebusannya di kayu salib memberi jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pernyataan ini sangat menarik dan menurut pendapat saya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Paulus mengingatkan setiap orang percaya dan dengan tegas ia berkata, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma pasal 6 ayat 8 sampai 11. Sahabat-sahabat Kristus, sekarang kita tahu bahwa sejatinya setiap kita orang-orang percaya sudah mati bagi dosa karena kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita hidup bagi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.